Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya selaku pengajar bahasa Arab guru kelas 8, saya akan menyampaikan daripada pembahasan pada awal ajaran tahun ini. Setelah kita kemarin sudah banyak mengenal di kelas 1 tentang banyak entah itu dari mufrodat, dari percakapan yang berbahasa Arab, pada kesempatan tahun ajaran ini diawali dengan mengetahui petunjuk waktu atau yang kita biasa kenal adalah jam. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada di buku yang kita pelajari ini, yaitu suatu pembahasan atau pengertian jam dalam bahasa Arab. Sambil nanti di akhir pembahasan, insya Allah kita akan membahas bagaimana kita bisa mengucapkan atau menunjukkan jam pada pengucapan bahasa Arab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita membahas untuk pembahasan apa sih itu jam, ya. Yang pertama, dalam bahasa Arab itu berbahasa Arab, bahasanya adalah as-sa'atu atau sa'atun, yaitu dengan bahasa Indonesia adalah artinya jam. Apa itu jam menurut bahasa Arab, ya, dan juga apa itu jam menurut pengertian dalam buku yang kita pelajari. As-sa'atu, ya, hiya alatun mufidatun li jami'in nas fi ma'rifati hududil awqat. Apa itu jam? As-sa'ah, ya, jam itu adalah alatun mufidatun, suatu alat yang sangat berfaedah atau bermanfaat. Untuk siapa bermanfaat? Ya, apakah untuk semua makhluk Allah? Tidak. Tentunya ada suatu yang bermanfaat untuk dikhususkan pada makhluk Allah, terutama adalah manusia. As-sa'atu hiya alatun mufidatun li jami'in nas. Sangat berfaedah, sangat bermanfaat untuk manusia. Bermanfaat yang seperti apa? Berfaedah yang seperti apa, ya? Kita perlu ketahui bahwasanya yang dimaksud berfaedah ini untuk manusia adalah fi ma'rifati hududil awqat, untuk mengetahui batas-batas waktu. Batas-batas waktu yang seperti apa? Contoh, waktu kita bersekolah, kita harus mengetahui, ya, jangan kita bersekolah suka-suka hati, ya, masuk jam 9, masuk jam 7, masuk jam 9, ya. Jadi ketika jam sudah dibatasi, ya, peraturan sekolah misalnya kalian harus masuk jam 7, ya, nggak boleh masuk jam 8, nggak boleh masuk jam 9, bahkan lebih dari itu nggak boleh. Karena kenapa? Nah, ini fungsi dari atau manfaat dari jam tersebut. Kemudian juga kita bisa mengetahui dengan kapan waktu sholat. Kalau dahulu, ya, sebelum adanya jam, para ulama itu bagaimana merumuskan itu dengan matahari, itu sulit. Ya, makanya alhamdulillah, ya, dengan perkembangan zaman sekarang kita bisa mengetahui waktu sholat tanpa kendala. Misalnya kalau kita pengen tahu waktu zuhur kemudian mendung, itu kan jadi suatu kendala. Nah, dengan jam ini tidak ada kata kendala lagi untuk mengetahui kapan kita mengetahui dan bisa melaksanakan waktu sholat dengan baik. Kemudian yang selanjutnya
itu kita bisa tahu kapan kita bisa kerja. Ya, untuk anak-anak yang mungkin sudah lulus, ya, mungkin setelah SMA kalian lulus atau kuliah, itu kemudian kerja, ini sangat bermanfaat gitu. Karena seseorang bisa dikatakan etos kerja baik itu dengan datang dan pulang itu tepat waktu sesuai yang ditentukan. Nah, itu salah satu manfaat-manfaat jam yang kita ketahui. Ya, bisa dengan waktu sekolah, waktu sholat, waktu kerja dan lain-lainnya. Itu sangat bermanfaat dan kita harus mengambil hal itu dan kita harus bisa mengambil manfaat dari jam tersebut. Nah, kemudian ada berapa jam sih? Ya, kalau di dalam bahasa Arab ada namanya as-sa'atul falakiyah. Apa itu as-sa'atul falakiyah? As-sa'atul falakiyah itu dalam sehari ada berapa jam? Yang kita kenal dalam sehari itu adalah ada 24 jam. Nah, ini namanya sehari terdapat atau sehari semalam terdapat 24 jam. Dari 24 jam ini kita harus bisa menggunakan waktu istirahat, waktu makan, waktu kerja, waktu kita menuntut ilmu, waktu kita beribadah, waktu kita membantu orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibagi dari 24 jam ini. Tidak bisa kita menempatkan waktu sholat itu dengan waktu main. Waktu main kemudian waktu sholat belum masuk, kita main waktu sholat aja, nggak bisa. Nah, ini makanya harus kita ketahui dalam 24 jam ini harus kita bagi dengan baik dan tunaikan hak-hak waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, nah, di samping itu, daripada macam-macam jam, apa aja sih? Ya, di buku ini kita sudah dibahas, ada banyak ada macam-macam jam, di antaranya ada jam pasir, ada jam dan lain-lainnya banyak deh. Nah, namun di sini yang dibahas adalah jam wa min anwa'iha, daripada waktu daripada bentuk atau jenis-jenis jam, di antaranya adalah sa'atul haid. Apa itu sa'atul haid? Sa'atul haid adalah jam dinding yang bisa kita lihat, yang ditempel di sekolah, yang ditempel di rumah-rumah atau di kerjaan atau di tempat-tempat umum. Ini namanya sa'atul haid. Haid itu apa? Jidar. Haid itu dalam bahasa Arab yang lain adalah jidar, yaitu jam dinding. Jam dinding. Haid sama dengan jidar. Haid dan jidar sama dengan waktu berbahasa dengan tembok atau dinding. Sa'atul haid adalah jam dinding atau jam tembok yang kita kenal. Nah, ini bentuknya, salah satu bentuk contohnya ya, yang kita tempelkan di rumah atau di lainnya. Kemudian adalah salah satunya atau jenis diantaranya adalah sa'atul yad. Sa'atul yad itu apa? Sa'ah itu jam, yad itu tangan. Jadi jam tangan ya, yang biasa kita pakai, yang bisa kita pakai biar kita tahu waktu, setiap waktu kita gunakan ya. Itu bentuknya bagaimana? Nah, ini salah satu bentuknya. Salah satu bentuknya adalah seperti ini. Kemudian salah satu diantaranya adalah sa'atul munabbahah, atau kita kenal jam beker. Kalau jam beker mungkin orang dulu bilangnya jam beker, tapi sekarang adalah jam alarm. Jam yang bisa mengingatkan kita waktu-waktu yang penting, yang bisa kita setel atau bisa kita atur waktu-waktu untuk mengingatkan kita. Nah, ini salah satu bentuknya. Kemudian di sini dikatakan al-waqtu kasaif. Ini salah satu peribahasa bahasa Arab yang sangat bermanfaat buat kita. Apa sih hikmah dari waktu kasaif? Waktu ini seperti pedang yang sangat amat tajam. Fungsi pedang itu apa sih? Menusuk, membunuh, atau memotong. Ya. Apa dilanjutkan di sana katanya? In lam taqta' qata'aka. Jika engkau tidak mau memotong atau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, pasti engkau akan terbunuh dengan waktu itu. Ya. Waktu sekolah kita nggak sekolah, waktu ngaji kita nggak ngaji. Kelak nanti kita besar, kita mau cari kerjaan, itu susah tuh. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan menyesal. Karena apa?
Karena jam atau waktu sudah membunuh kita, sudah membunuh masa depan kita. Maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti halnya pedang. Illam taqto, kalau engkau tidak menggunakan atau tidak maksud di sini illam taqto, kalau engkau tidak memotong waktu, maksudnya jika engkau tidak menggunakan waktu yang sebenar-benarnya, qata'aka. Itu bakal waktu bisa membunuhmu. Nah, sedikit kita singgung untuk mengetahui bagaimana sih tata cara untuk mengetahui jam itu. Ya. Kalau kita mau menanyakan jam, fi ayyi sa'atin atau kam sa'atan, ya, bisa menggunakan kam atau bisa menggunakan fi di awal katanya. Kalau fi itu akhirnya bisa kasroh atau majrur. Nanti di kelas 3 kita akan pelajari lebih banyak tentang itu. Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa kita mengetahui jam berapa sekarang? Fi ayyi sa'atin, jam berapa sekarang? Atau dengan bahasa lain, kam sa'atan, jam berapa sekarang? Yang pertama kita harus ketahui, ketika kita ingin menjawab, harus menggunakan kata atau jenis kata mu'annas. Ya, di dalam bahasa Arab ada mudzakkar, ada mu'annas. Yang sudah kita pelajari pada kelas 1 kemarin. Ya, misalnya contoh bentuk mudzakkar saniyun. Bentuk mu'annasnya gimana? As-saniyah. Jadi kalau kita mau jawab kam sa'atan fi ayyi sa'atin sa'atul an sa'ah saniyah tamaman. Nah, itu sa'ah saniyah tamaman. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya lebih jam 10 lewat lebih 10 atau jam 10 kurang 10, itu bisa menggunakan wawu dan ila. Kalau wawu itu kita gunakan untuk lebih, sedangkan ila itu untuk menggunakan kurang. Contoh, jam 10 kurang 10, sa'atul asyarah ilal asyarah. Sa'atul asyarah ilal asyarah. Nah, ini salah satu bentuk. Kemudian, ini salah satu contohnya. Ini kita akan praktek. Ini jam menunjukkan jam 5. Bagaimana kita bisa menjawab? Ketika saya misalnya menanya kalian, anak-anak, kam sa'atan atau fi ayyi sa'atin, jam berapa sekarang? Kalian jawabnya bagaimana? Sa'atu khamisah tamaman. Jam 5 pas. Gitu. Jam 5 karena nggak lewat nggak kurang. Ini namanya kita bisa menggunakan sa'atu khamisah tamaman. Atau bisa menggunakan alif lam, sa'atul khamisah tamaman. Kemudian contoh lagi ya supaya kita bisa kuat. Nah, ini jam berapa nih anak-anak? Ya, kalian bisa lihat jam 5 lewat 10. Jam 5 lewat 10. Bagaimana? Sudah kita katakan tuh, sudah kita bahas tadi pada slide sebelumnya. Itu untuk menggunakan jam lebih itu dengan wawu atau wa. Sedangkan kalau untuk kurang itu dengan ila. Nah, ini kan lebih, jam 5 lebih 10. Ini gimana? Sa'atul khamisah wa asyarah. Nah, jam 5 lewat 10. Nah, ini praktikan, silakan setiap jam setiap jam berganti, setiap jam bergeser, silakan praktikan jam berapa nih. Ya, karena kemarin kita sudah di kelas 1 sudah ketahui bentuk-bentuk bilangan seperti apa. Nah, sekarang kita gunakan untuk menggunakan atau memakai menunjukkan jam. Nah, selanjutnya jazakumullahu khairan katsiran. Nah, semoga dengan hal ini ya kita bisa bermanfaat. Ya, ilmu yang pertama itu harus dicari. Ketika dicari, didapatkan, itu tidak akan manfaat kecuali dia sudah menggunakan. Maka gunakan waktu-waktu atau ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari pada saat ini di setiap harinya, sehingga ilmu yang kita pelajari pada hari ini itu tidak sia-sia. Ya, mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.